Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggrayani Silsri Ausuna, mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, kelas PGMI 2B, Prodi PGMI. Pada video kali ini, saya mau mereview sebuah film Bollywood yang berjudul Taire Zameen Par yang dirilis pada tahun 2007, yang dibintangi oleh Aamir Khan untuk memenuhi tugas ITS yang diberikan oleh dosen mengampu mata kuliah administrasi pendidikan. Taire Zameen Par. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki kelas 3 yang duduk di bangku sekolah dasar yang bernama Ishan. Ishan ini adalah anak penderita disleksia atau anak kesulitan dalam belajar. Jadi kondisinya yang sekarang Ishan masih belum bisa membaca, menulis, bahkan menghitung. Ishan lebih tertarik pada hal lain daripada belajar. Di sekolahnya, Ishan ia dicap sebagai anak yang nakal dan bodoh. Dalam keluarganya, ia mempunyai seorang kakak yang bernama Johan. Berbeda dengan Ishan, Johan merupakan anak yang selalu mendapat juara di kelasnya dan Ishan malah kebalikan dari kakaknya. Pada suatu ketika, Ishan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ishan melempar bola ke arah yang salah sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Tak cuma memarahi Ishan, Rajit juga memaki Ishan dengan sebutan idiot. Keadaan semakin tegang sampai mereka terlibat dalam perkelahian. Ketika pulang ke rumah, ternyata ibu Rajit telah melaporkan Ishan dan bahkan mengomeli orang tua Ishan dan meminta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka. Padahal pada saat itu Ishan mengalami luka yang sama. Bukannya membela anaknya, bapaknya Ishan malah menampar anaknya. Pada hari lain, Ishan ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ishan gunakan ketika dia bolos. Bapaknya pun langsung memarahi Ishan dan bahkan mereka dipanggil ke ruang kepala sekolah dan guru-guru Ishan. Suatu ketika Ishan dipindahkan ke asrama karena sudah terlalu banyak melakukan kesalahan di sekolah sebelumnya. Ishan diantar oleh ibu dan bapaknya dengan berat hati melepas Ishan untuk hidup sendiri di asrama dan memulai hidupnya yang baru. Karena belum biasa beradaptasi dengan sekolahnya yang baru, Ishan kerap menjadi bahan bulian dan kemarahan gurunya karena tidak bisa memahami keadaan Ishan yang memang menderita disleksia. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru tampan itu membawa warna yang berbeda untuk sekolah itu. Metode belajarnya juga asik dan fun. Di hari pertamanya saja, dia langsung akrab dengan muridnya, tetapi Ishan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Ketika pagi hari, Pak Nikum melihat Ishan di depan kelas. Setelah kelas selesai, Pak Nikum pun berbicara empat mata dengan Ishan. Kalau ternyata ketika Pak Nikum kecil, dia juga mengalami hal yang sama seperti Ishan. Pelajaran Pak Nikum di hari itu membuat Ishan kembali bergairah untuk menjalani harinya di asrama. Hanya di pelajaran Pak Nikumlah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya, dan mendapatkan apresiasi. Pada suatu hari, asrama itu mengadakan lomba lukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Pak Nikum mencari Ishan kemana-mana, tapi sampai lomba dimulai, Ishan tetap tidak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ishan bangun paling pagi lalu pergi ke danau, di mana di sana ia mencari inspirasi untuk bahan lombanya. Ishan pun datang sesaat acara telah dimulai. Ishan memproyeksikan pemandangan yang dia lihat menjadi lukisan yang luar biasa mengagumkan semua orang. Ishan pun tidak bisa menahan harunya melihat lukisan Pak Nikum, ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumumannya ditunggu pun akhirnya tiba. Kepala sekolah mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh
Ihsan. Dan hasilnya didapatkan sebagai karya yang terbaik yang akan menjadi sampul buku tahun. Dari cerita ini, sungguh kita menjadi orang tua yang bijak dan mendukung apapun yang anak kita senangi.